saya Fitri Kamelia Permatasari dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tingkat 1. Pertama-tama, mari kita limpah curahkan rasa syukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita sampai hari ini kita dapat sehat walafiat. Tidak lupa juga, salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada kita yang selaku umatnya yang semoga beliau rindukan. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati juga saya sayangi, kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Selamat pagi, izinkan saya untuk bisa menampilkan presentasi saya dalam video ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, juga rekan-rekan semua meskipun lewat video ini. Izinkan saya dalam waktu 15 menit ke depan akan menjelaskan presentasi tentang obat paracetamol. Apakah teman-teman semua tahu paracetamol apa? Tahu kehebatan paracetamol? Saya akan menjelaskan semuanya. Tahukah teman-teman, pada tahun 2017 terdapat 70.699 kematian yang diakibatkan oleh overdosis obat. Meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 5,1%, tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tahukah teman-teman, 30 negara sampai 35 negara di Amerika Serikat terjadi peningkatan kematian yang sangat luar biasa karena overdosis ini. Hal ini juga disampaikan oleh penelitian yang meneliti bahwa tahun ini akan lebih meningkat lagi karena terjadinya virus corona. Sebab itu, saya akan mempresentasikan tentang sedikit overdosis obat, bagaimana dosis obat, juga hebatnya paracetamol. Baik teman-teman, saya akan membahas 5 pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, bagaimana sih sejarah obat paracetamol? Yang kedua, paracetamol menurut buku panduan seperti apa ya? Yang ketiga, paracetamol termasuk golongan obat apa ya? Yang keempat, paracetamol itu manfaatnya gimana? Kontraindikasinya bagaimana? Efek sampingnya bagaimana ya? Yang kelima, bagaimana penyimpanan yang benar dalam rumah? Apakah aman disimpan dalam suhu biasa? Mari kita bahas itu semua. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu sejarah obat paracetamol. Tahukah teman-teman, paracetamol sebenarnya tidak akan memberikan efek yang sangat luar biasa ketika kita menggunakan obat tersebut sesuai dengan petunjuk. Tahukah teman-teman, paracetamol sebenarnya sudah ditemukan sekitar tahun 1880 saat ilmuwan sedang mencari penanggulangan obat malaria. Namun, penemuan tersebut masih diabaikan. Pada tahun 1956, perusahaan Inggris Frederick and Co. memproduksi paracetamol dalam bentuk merek dagang Panadol. Dan 2 tahun kemudian, Panadol Elixir diproduksi sebagai obat untuk anak-anak. Di tahun 1963, hak paten paracetamol berakhir dan menjadi nama generik hingga saat ini. Hingga kini, paracetamol telah berkembang pesat dalam berbagai bentuk yang akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Namun, saya akan memberikan sedikit bocoran bentuk-bentuk dari paracetamol. Ada tablet kabel, tablet, kapsul, emulsi, suspensi, dan juga drops yang digunakan untuk bayi, untuk gejala demam, nyeri, pusing, yang sangat dipercayai pada masa itu sangat-sangat berguna untuk berbagai macam penyakit. Lanjut teman-teman kepada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih paracetamol menurut buku panduan? Pusing, bingung? Baik, saya akan menjelaskan semuanya. Menurut buku panduan Farmakope 3, yaitu Farmakope edisi 3, paracetamol terdapat dalam halaman 37. Paracetamol ini memiliki nama lain, yaitu acetaminophen. Paracetamol ini memiliki molekul loh teman-teman. Tahu molekulnya apa? Molekulnya adalah C3H9NO2. Paracetamol ini memiliki bentuk. Dalam buku ini, bentuk itu disebut dengan pemerian. Pemeriannya adalah hablur atau serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Kelarutan dalam buku ini digunakan ketika kita akan membuat suspensi atau larutan yang akan diminum. Kita harus melihat nih, larutnya bagaimana.
Kelarutannya disebutkan bahwa larut dalam 70 bagian air, 7 bagian etanol, 13 bagian aseton, 40 bagian gliserol, dan 9 bagian propilenglikol. Larut dalam larutan alkal hidroksida. Khasiatnya adalah untuk pereda rasa sakit yang kita biasa sebut analgetik, juga antipiretik. Paracetamol ini juga bukan hanya di buku Farmakope 3. Farmakope 4 juga 5 juga menyebutkan bahwa paracetamol ini yang mempunyai khasiat untuk pereda rasa sakit, analgetik, dan antipiretik. Selain itu, saya juga melihat dalam buku Formalium Nasional, yaitu paracetamol ketika kita buat menjadi bentuk emulsi atau suspensi, biasanya paracetamol dicampur dengan bahan yang dapat melarutkan paracetamol sehingga dapat larut dan juga diberi rasa penambah rasa, yaitu rasa manis. Biasanya dalam serbuk kita biasa menambah sakarum laktis, dan dalam larutan biasa kita menambahkan zat untuk pelarutnya. Jika diserbuk, kenapa tidak beri rasa manis? Agar ketika anak kecil atau anak yang belum bisa menerima obat pahit bisa minum dengan tidak menghasilkan muntah, bisa diminum dengan baik gitu, sehingga obat ini dapat bekerja dengan baik dalam tubuh. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu obat paracetamol termasuk golongan obat apa ya? Baik, saya akan menjelaskannya. Obat paracetamol termasuk golongan obat bebas. Ada yang tahu teman-teman semua golongan obat bebas itu apa? Ya, betul. Golongan obat bebas adalah obat yang dapat kita temui dengan mudah di apotek dan bisa kita beli tanpa resep dokter loh teman-teman. Selain di apotek, obat bebas ini juga kita bisa menemui di warung atau toko obat terdekat. Tetapi meskipun tanpa resep dokter, obat ini juga harus dibeli sesuai dengan takaran. Tidak bisa membeli langsung banyak, teman-teman. Sebenarnya, paracetamol memiliki efek antiinflamasi loh, teman-teman. Meskipun paracetamol memiliki efek antiinflamasi, obat ini tidak dimasukkan sebagai obat NSAID karena efek antiinflamasinya ini dianggap tidak signifikan. Cara kerja obat ini diketahui juga aman loh, teman-teman. Cara kerja obat ini adalah menghambat kerja enzim COX. Ada yang tahu enzim COX adalah apa? Enzim COX adalah cikloksigenase. Betul. Enzim ini berperan dalam pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa penyebab nyeri. Dengan dihambatnya kerja enzim ini, maka jumlah prostaglandin dalam sistem saraf pusat menjadi berkurang, sehingga respon tubuh terhadap nyeri pun berkurang. Paracetamol ini menurunkan suhu tubuh juga loh, teman-teman. Paracetamol ini menurunkan suhu tubuh dengan cara menurunkan hipotalamus sehingga suhu tubuh juga akan turun. Maka dari ini, obat paracetamol termasuk golongan obat bebas yang dapat kita beli di apotek, warung, atau toko obat terdekat tanpa harus menggunakan resep dokter, teman-teman. Baik teman-teman, lanjut ke pembahasan yang keempat. Pembahasan keempat ini kita bagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu ada kandungan obat paracetamol, manfaat obat paracetamol, juga indikasi dan kontraindikasi obat paracetamol. Baik, saya akan membahas dengan kandungan obat paracetamol. Yang pertama, paracetamol ini banyak loh teman-teman bentuknya. Ada yang tahu bentuknya apa saja? Ada tablet, kapsul, tablet chewable, drops, emulsi, suspensi. Betul sekali, itu adalah bentuk-bentuk dari paracetamol. Tapi tahukah teman-teman, setiap bentuk memiliki kandungan yang berbeda loh teman-teman, dan cara minum berbeda-beda juga loh. Yang pertama adalah obat paracetamol dengan bentuk tablet atau kapsul. Obat paracetamol dalam bentuk tablet atau kapsul biasanya mengandung dosis 500 mg dan biasanya diminum 3 kali sehari dalam sehari. Biasanya obat ini digunakan oleh orang dewasa atau remaja yang sudah mendekati umur dewasa. Lalu, obat paracetamol dalam bentuk sirup. Biasanya, paracetamol dalam bentuk sirup ini ada dalam ukuran atau bobot zat, yaitu 120 ml dalam 5 ml-nya loh. Dengan nama dagang biasanya kita menemukan di apotek itu Citomol atau Sanmol sirup. Dosis paracetamol ini adalah berbeda-beda tentunya kalau sirup. Jika sirup yaitu 1-2 tahun sehari 3-4 kali, setengah sendok takar
Dan anak-anak 2-6 tahun 3-4 kali 1-2 sendok takar. Anak-anak 6-9 tahun sehari 3-4 kali 2 sendok takar. Anak-anak 9-12 tahun sehari 3-4 kali 3-4 sendok takar juga teman-teman. Lanjut teman-teman, obat paracetamol dalam bentuk herbal tablet biasanya itu mengandung 125 atau 120 mg. Dosis anaknya itu yaitu 6-12 tahun yaitu 3-4 kali sehari 2-4 tablet. Dan dosis anak usia 2-5 tahun 3-4 kali sehari 1-2 tablet. Selanjutnya, paracetamol dalam bentuk retal atau suppositorio. Biasanya dalam bentuk ini digunakan oleh orang dewasa teman-teman. Dosis dewasanya itu 3-4 kali sehari 0,5-1 gram. Maksimalnya itu 4 gram dalam per hari. Lalu, meskipun ini digunakan oleh orang dewasa, tidak menutup kemungkinan obat ini juga ada dosis untuk anak-anak, yaitu dosis anak usia 7-12 tahun 3-4 kali sehari 250 mg, maksimalnya 1 gram dalam hari. Dosis anak 1-6 tahun 3-4 kali sehari 125 mg, maksimalnya 750 mg per hari. Dosis anak kurang dari 1 tahun yaitu 3-4 kali sehari yaitu 60 mg. Lanjut, ada obat paracetamol dalam bentuk infus atau infusion. Digunakan ketika masyarakat yang terkena penyakit ini dirawat. Jadi harus digunakan secara infusion agar efek terapinya langsung terjadi. Biasanya terdapat dengan dosis anak atau dewasa. Dosis dewasa yang lebih dari 50 kilo 1 gram diberikan secara infus intravena selama 15 menit. Obat diberikan hingga 4 kali sehari. Dosis maksimalnya adalah 4 gram. Dosis dewasa yang berat kilonya 30-50 kg yaitu 15 mg per kilonya. Jadi sama saja 15 menit tetapi dosisnya itu yang berbeda. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat obat paracetamol. Manfaat obat paracetamol ini banyak loh teman-teman, yaitu antara lain yang pertama, mampu menurunkan demam atau panas dari segala usia, dari yang muda hingga yang tua. Namun, obat ini digunakan ketika demam sudah tinggi dan membutuhkan terapi obat untuk menurunkan panas. Dan WHO memberikan saran ketika kita sedang panas melebihi Celcius atau suhu tubuh kita melebihi 38,5 Celcius, baru kita bisa menggunakan obat tersebut, atau 101,3 derajat Fahrenheit. Yang kedua, digunakan secara luas untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri ringan lainnya. Pada sakit berat atau nyeri pasca operasi, obat paracetamol ini dikombinasikan dengan obat NSAID agar terapinya itu berjalan dengan baik, atau analgetik opioid. Yang ketiga, kombinasi paracetamol dengan kafein adalah obat lini pertama pada pengobatan migrain. Yang keempat, paracetamol dipilih untuk meredakan nyeri pada arterius ringan dengan efek sebanding dengan aspirin tetapi efek sampingnya yang lebih ringan. Yang kelima, obat ini adalah komponen utama untuk obat flu dan pilek yang beredar luas dengan aman loh teman-teman. Jadi 5 manfaat yang saya sebutkan adalah keunggulan paracetamol dibandingkan dengan obat-obat lainnya. Lanjut kepada efek samping obat paracetamol. Efek samping obat paracetamol ini bisa muncul ketika kita meminum dengan dosis yang berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran. Anjuran ini bisa kita dapatkan oleh dokter, apoteker dari apotek, kemasan yang tertera pada botol obat, botol serbuk, atau botol-botol kemasan yang ada dalam paracetamol ini. Obat paracetamol ini, jika kita konsumsi secara berlebih, efek-efek samping akan muncul. Meskipun obat ini aman, ketika kita menumpuk obat ini terlalu banyak, tubuh kita tidak akan menerima dan memberikan efek samping yang sangat luar biasa. Dari yang pertama, yaitu kerusakan hati. Yang kedua adalah rusaknya sistem pencernaan. Rusaknya sistem pencernaan ini ditandai oleh mual muntah. Namun dengan lama akan melukai pendarahan lambung sehingga lambung akan mengalami pendarahan.
Yang ketiga adalah ginjal. Meskipun efek samping ini relatif jarang, namun ketika ditumpuk secara tumpuk menumpuk, kerusakan ginjal akan menjadi gagal ginjal akut. Yang keempat adalah efek samping pada kulit. Meskipun jarang, tetapi oleh FDH tahun 2013 memperingatkan kemungkinan terjadi efek pada kulit itu, yaitu sindrom Stevens-Johnson atau necrolysis akan bisa terjadi dan bisa berakibat fatal bagi kesehatan dan bisa berujung kepada kematian. Lalu efek samping yang kelima adalah paracetamol yang ditumpuk secara terus-menerus akan memperusak penyakit asma dan memperparah penyakit asma pada penderita yang mempunyai penyakit asma. Namun pada penderita yang tidak mempunyai penyakit asma akan merusakkan organ. Baik, pembahasan terakhir dari pembahasan yang keempat adalah kontraindikasi. Kontraindikasi adalah hal yang tidak dianjurkan dalam penggunaan obat ini. Obat kita adalah paracetamol. Kontraindikasinya adalah paracetamol tidak dianjurkan diberikan kepada riwayat penyakit hipersensitif atau orang yang beralergi terhadap paracetamol, karena akan menimbulkan penyakit tertentu yang akan merusak berbagai organ dan memberikan efek yang sangat luar biasa dan mengakibatkan kematian. Baik, selanjutnya pembahasan yang kelima, bagaimana penyimpanan obat di rumah dengan baik dan benar. Baik, saya akan menyebutkan beberapa hal yang harus kita hindari dan bagaimana penyimpanan di rumah dengan baik dan benar. Yang pertama, paracetamol ini harus disimpan dalam suhu ruangan yang baik, yaitu 23-30 derajat Celcius. Yang kedua, hindari dari tersorotnya langsung dari matahari. Yang ketiga, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, tutup rapat setelah dipakai agar terhindar dari kontaminasi silang dan obat tidak rusak. Yang kelima, tidak menyimpan dalam freezer. Yang keenam, tidak menyimpan dari tempat berdebu. Yang ketujuh, sebelum diminum, lihat dulu ke batas kadaluarsanya, karena ketika sudah kadaluarsa, obat ini tidak akan bekerja dengan baik, malah akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan dan bisa menimbulkan kematian jika digunakan secara berlebih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Fitri Kamelia Permatasari, pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga presentasi kali ini bisa memberi banyak manfaat bagi pendengar video ini, khususnya untuk saya. Semoga kita semua lebih bijak dalam penggunaan agar bisa menurunkan tingkat kematian akibat overdosis obat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.